Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan di hari baru ini, Tuhan menyapa kami lagi dengan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati dan pikiran yang rohani untuk dilawat oleh firman-Mu. Kami mau merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bahagia bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita dan pembacaan kita pada hari ini, kita menemukan ada 3 hal yang merupakan kunci untuk bagaimana kita hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan merupakan harapan kita semua. Kita mengharapkan kebahagiaan dalam rumah tangga, kita mengharapkan kebahagiaan di dalam pekerjaan kita, bahkan kita mengharapkan kebahagiaan dalam masa depan kita. Bahkan seluruh kehidupan kita, jika dimungkinkan, diisi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati hanyalah didapat di dalam Tuhan. Dalam pembacaan ini, terdapat 3 kunci untuk bagaimana kita bisa berbahagia bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan kota benteng yang kuat. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci yang pertama ini menarik sekali. Bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Dia adalah benteng dan kota kekuatan kita, tempat kita berlindung. Banyak kesusahan yang dialami dalam menjalani kehidupan, layaknya seperti orang Israel pada masa itu. Pada masa itu, orang-orang Israel dikepung oleh berbagai bangsa-bangsa yang sangat kuat secara ekonomi dan militer. Bangsa-bangsa itu terdiri dari bangsa Moab yang memiliki kubu yang kuat, dan juga bangsa-bangsa Filistin yang memiliki kubu yang kuat. Dan seolah-olah bangsa Israel adalah bangsa yang kecil di antara mereka. Tetapi sesungguhnya justru bangsa yang kecil ini, ketika mengharapkan kepada Tuhan yang besar, sebagai kota benteng mereka, maka mereka menjadi kuat dan teguh karena Allah bersama dengan mereka. Kita mungkin merasa kecil dalam kehidupan kita. Kehidupan kita terlalu besar dengan segala tuntutan-tuntutannya, untuk membuat kita merasa tidak bersedia untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang Tuhan berikan. Kehidupan kita seolah-olah menindis kita. Kehidupan kita seolah-olah menjajah kita. Kehidupan kita seolah-olah memberangus kita, sehingga kita merasa kita terjepit dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kehidupan kita ini kita bawa dan taruh di dalam tangan Tuhan, sesungguhnya Tuhan adalah kota benteng kita yang memberikan kebahagiaan. Kesadaran bahwa Tuhan adalah kota benteng yang memberikan kebahagiaan dan perlindungan, itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya iman kita dan kehidupan kita adalah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan adalah kota benteng dan keselamatan kita. Itulah kunci kebahagiaan yang pertama. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah yang tertulis di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan
damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kunci kebahagiaan yang kedua dalam kehidupan bersama dengan Tuhan adalah hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Hidup benar artinya bahwa kehidupan kita menggambarkan kebenaran yang Allah berikan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Atau kehidupan kita menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan benar itu nampak dalam cara berpikir benar. Kehidupan benar itu nampak dalam berkata benar. Kehidupan benar itu nampak di dalam perbuatan benar. Kerja keras boleh, tapi lebih bagus lagi adalah kerja benar di mata Tuhan. Itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Banyak orang ingin mencari damai sejahtera, kebahagiaan melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Bahwa pekerjaan dan bisnis dengan penghasilan yang banyak dapat memberikan kebahagiaan. Tapi sesungguhnya berbisnis benar, bekerja benar, itu jauh lebih penting dari bekerja keras dan berbisnis keras. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bekerja benar adalah gambaran dari kehidupan benar dalam kehidupan sehari-hari. Berkata benar adalah gambaran dari cara berpikir benar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui cara berpikir, terlihat dari gagasan-gagasan dalam ia berkata-kata benar di mata Tuhan. Maka orang yang benar dalam setianya kepada Tuhan, dialah yang patut menikmati pintu-pintu gerbang yang selalu terbuka baginya. Orang yang hidupnya benar, pintu-pintu gerbang rejeki terbuka baginya. Orang yang berkata benar, jalannya menjadi rata dan kehidupannya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya sama artinya dengan beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lebih beriman kepada iman yang besar daripada kepada Tuhan yang besar. Berbeda, beriman kepada iman yang besar, berbeda dengan beriman kepada Tuhan yang besar. Beriman kepada iman yang besar itu berbicara tentang kepribadian kita. Bagaimana kita mengandalkan diri kita untuk dapat menyelesaikan segala masalah. Tapi kalau beriman kepada iman yang besar adalah bahwa kita mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Bangsa Israel diajarkan untuk beriman kepada Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi yang akan membuat mereka bahagia dalam kehidupan mereka. Ada banyak persoalan dalam kehidupan berjemaat orang-orang Israel. Mereka mengalami penjajahan, mereka adalah bangsa kecil di tengah-tengah bangsa yang besar, yang kuat secara militer dan ekonomi. Tetapi jika Allah bersama dengan mereka, yang kecil akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan hebat, karena Allah bersama dengan mereka. Beriman kepada Tuhan adalah menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara dengan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah kunci kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus mengenal dan mengetahui bahwa Allah sumber kebahagiaan kita. Dan yang ketiga, kita harus hidup benar dan setia di hadapan Allah. Dan yang ketiga, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita manusia lemah, tapi ketika Allah beserta dengan kita, Allah akan datang dan memberikan kekuatan kepada kehidupan yang lemah menjadi kehidupan yang berarti, kuat, tangguh di dalam menghadapi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Bangkit dan berbahagialah karena Allah berserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa kepada para pendengar yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Mereka menjadi bahagia dalam kehidupan mereka. Ada persoalan yang menindis mereka, tapi ketika mereka melihat kepada Allah, maka mereka menjadi bahagia dan dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan nikmat yang Allah berikan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.